Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu perkenalkan, nama saya Deliana Fadlasari dengan NPM 2240401052 dari lokal B3 Manajemen. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi bab 2, yaitu materi terkait menjelajahi dunia pustaka. Tugas ini merupakan tugas pengganti penilaian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, kita masuk kepada materi. Nah, menjelajahi dunia pustaka merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu untuk memperoleh wawasan yang lebih luas, cara berpikir secara lebih kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks, khususnya ulasan buku secara lebih memadai. Ulasan tidak harus dibuat terhadap buku, tetapi juga dapat dibuat untuk karya-karya lain seperti artikel, karya sastra, seperti cerpen, novel, drama, dan puisi, serta karya seni. Ulasan juga dapat dibuat terhadap sebuah peristiwa, misalnya olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Kemudian ada definisi dari teks ulasan. Nah, teks ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Pengertian tersebut menurut Gerard dan Wignell tahun 1994. Kemudian pengertian lain ada teks ulasan adalah teks yang berisi penilaian terhadap sebuah hasil karya. Jenis teks ulasan ini biasanya digunakan untuk menilai hasil karya seperti film, artikel, cerpen, atau sebuah buku. Teks ulasan bisa juga disebut dengan teks resensi atau review karena isinya memang fokus memberikan suatu ulasan. Kemudian ada struktur teks ulasan. Nah, teks ulasan itu terdiri dari beberapa struktur, yaitu yang pertama ada identitas. Identitas ini berisi informasi penting tentang buku seperti judul, penulis, penerbit, tahun penerbitan, hak cipta, jumlah halaman, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada orientasi, yaitu berisi menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas dalam hal jenis dan aliran ilmu yang disajikan, siapa penulisnya dalam hal jati dirinya, dan siapa pembaca yang dituju dalam hal segmentasinya. Kemudian berisi tentang pendapat pengulas tentang buku itu. Ketiga ada tafsiran isi, yaitu penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Kemudian, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu, serta berisi perbandingan isi buku yang diulas dengan buku lain yang sejenis. Struktur keempat ada evaluasi, yaitu merupakan bagian inti dari teks ulasan, karena pada tahap inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analisis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Struktur terakhir adalah rangkuman, yaitu tahap rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis dari teks ulasan. Nah, jenis pertama itu adalah ulasan kritis, yaitu teks yang bersifat kritis atau memberikan ulasan terhadap suatu karya, yaitu umumnya karya sastra, berupa kritikan melalui sudut pandang tertentu. Dalam ulasan kritis, penulis tidak hanya memberikan pendapat pribadi, tetapi juga mengulas dengan lebih rinci, mempertimbangkan berbagai aspek, dan mengevaluasi kualitasnya. Kedua, ada ulasan ringkasan, yaitu teks yang berisi gambaran atau penilaian penulis terhadap karya sastra, mengulas dengan detail dan kompleks. Ini mencerminkan pandangan dan perasaan individu tentang subjek tersebut. Ulasan ringkasan sering digunakan sebagai pengantar singkat untuk membantu pembaca dan pemirsa memahami esensi subjek tersebut tanpa harus membaca atau menonton semuanya. Ketiga, ada ulasan personal, yaitu pendapat atau tanggapan pribadi seseorang terhadap suatu topik, pengalaman, produk, atau karya seni. Ini mencerminkan pandangan dan perasaan individu tentang subjek tersebut. Ulasan personal seringkali subjektif dan berdasarkan pengalaman atau preferensi pribadi dan dapat mencakup evaluasi positif atau negatif terhadap subjek yang diulas. Jenis keempat ada ulasan akademik, yaitu jenis tulisan yang menyajikan analisis dan evaluasi yang lebih objektif dan mendalam tentang suatu topik, karya, atau penelitian. Teks ini biasanya dapat
Teks ini biasanya ditulis dengan tingkat keakademikan dan menggunakan bukti, argumen, serta referensi ilmiah untuk mendukung pandangan yang disajikan. Jenis kelima ada ulasan komparatif, yaitu jenis ulasan yang membandingkan dua atau lebih hal untuk menunjukkan perbedaan dan kesamaan di antara mereka. Biasanya, ulasan komparatif digunakan dalam konteks produk, layanan, atau topik tertentu untuk membantu pembaca atau pembisa memutuskan mana yang lebih baik atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Jenis selanjutnya ada ulasan permisah, yaitu pendapat atau tinjauan yang diberikan oleh individu atau kelompok yang menjadi penonton atau pengguna suatu produk, layanan, atau acara. Ulasan ini biasanya berdasarkan pengalaman pribadi mereka dan dapat mencakup berbagai aspek seperti kualitas, kinerja, kepuasan, dan sebagainya. Jenis terakhir adalah ulasan komparatif. Nah, jenis ulasan ini membandingkan dua atau lebih hal untuk menunjukkan perbedaan dan kesamaan di antara mereka. Biasanya, ulasan komparatif digunakan dalam konteks produk, layanan, atau topik tertentu untuk membantu pembaca atau pembisa memutuskan mana yang lebih baik atau sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam ulasan komparatif, penting untuk memberikan informasi yang seimbang dan objektif tentang hal-hal yang dibandingkan. Jika ingin mengulas teks ulasan komparatif tentang sesuatu, silahkan berikan lebih banyak detail atau konteks agar bisa membantu lebih lanjut. Selanjutnya ada langkah-langkah mengulas buku dengan baik, yaitu yang pertama, mencari buku yang diulas. Buku yang akan kita ulas haruslah buku yang menjadi bidang minat di dalam diri kita. Hal ini akan dapat mempermudah untuk kita ulas karena itu bukan bidang yang asing bagi kita. Selain itu juga, hasil dari ulasan dapat mempermudah suatu proses studi kita. Yang kedua itu membaca secara kritis. Nah, sebelum kita membuat ulasan, ada baiknya kita membaca dengan teliti dan lebih kritis terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan agar halaman demi halaman diulas dengan mudah dan baik. Langkah yang ketiga itu membuat ringkasan, yaitu meringkas dapat diartikan sebagai kegiatan menulis kembali pada buku yang telah kita baca dengan lebih singkat dengan mengungkapkan isi pokok-pokoknya saja. Ringkasan itu juga dapat kita masukkan ke dalam sebuah tafsiran isi. Oleh karena itu, ringkasan sebaiknya mencakup pada isi buku secara keseluruhan. Langkah selanjutnya itu adalah menentukan kriteria penilaian. Nah, kriteria berdasarkan dalam cakupan buku yang diulas, ke dalamnya kualitasnya gaya, penulisannya, dan atau pokok-pokok yang akan menjadi perhatian khusus. Yang kelima adalah mencari buku pembanding dan referensi untuk rujukan. Perbandingan akan dapat digunakan berupa buku-buku atau bahan-bahan yang sejenis dan sudah terbit sebelumnya, baik itu yang ditulis maupun yang sedang diulas. Yang keenam adalah menulis ulasan yang dimaksud. Dalam hal ini, menulis ulasan buku pengulas sebaiknya senantiasa berpegang dalam struktur teks dengan langkah-langkah yang akan menjadi kerangka teks. Nama tahapan ini tidak harus berupa judul ulasan, tetapi esensi, isi, dan juga genre yang digunakan untuk merealisasikan tahapan. Selanjutnya ada manfaat membuat teks ulasan. Dari kita membuat teks ulasan ini, kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Nah, yang pertama itu adalah memberikan informasi berharga. Kita membuat teks ulasan itu memberikan informasi yang berguna kepada pembaca tentang produk, layanan, buku, film, tempat, atau topik tertentu. Nah, ini dapat membantu orang membuat keputusan yang lebih baik. Manfaat yang kedua ada memfasilitasi perbandingan. Ulasan memungkinkan pembaca untuk membandingkan berbagai produk atau layanan. Hal ini membantu mereka menentukan mana yang paling cocok untuk kebutuhan mereka. Nah, manfaat yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan menulis. Nah, menulis ulasan memperkuat keterampilan menulis seseorang, termasuk kemampuan menyusun argumen, tata bahasa yang benar, dan penggunaan bahasa yang tepat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.